Yo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Rido Siram di channel Eksklusif Net. Artis masuk ke Senayan. Salah satu contoh seorang bakal caleg itu seorang artis yang sangat saya kagumi, yang saya cintai juga karena beliau adalah seorang dermawan. Beliau juga sering membantu orang. Itulah yang buat saya kagum. Dan saya pun kalau artis-artis yang lain saya nggak tahu, cuman kalau yang artis ini saya setuju kalau dia masuk ke Senayan. Cuman satu hal yang saya mau bilang, kalau kita masuk ke Senayan tidak hanya bisa mengandalkan popularitas kita, tidak bisa. Kita harus memiliki IQ, kita harus memiliki pemahaman tentang bidang atau apa yang nanti suatu saat ketika terpilih kita bisa lantang untuk bersuara. Bukan ketika rapat malah main game slot atau apalah yang dari oknum dari, kalau saya tidak salah, dari salah satu partai lah. Menurut berita yang saya baca, beliau akan dipecat atau tidak dicalonkan lagi melalui partai yang lamanya. Tapi itu saya apresiasi dari ketua partainya. Memang orang-orang seperti itu tidak pantas duduk di Senayan, karena di sana itu kita perjuangkan suara rakyat, bukan suara keluarga kita sendiri, anak istri atau anak sama suami itu bukan. Kalau niat mencalonkan diri, Anda harus benar-benar niat menyuarakan suara rakyat. Anda harus berniat untuk membantu rakyat melawan radikalisme, melawan intoleransi. Nah, itu baru ke sana. Banyak oknum pejabat itu yang intoleran, tidak, saat pendirian gereja dilarang, ibadah dilarang. Loh, ini bangsa ini mau dibawa kemana ini? Jadi kita titipkan kepada yang sementara calon DPR, tolong suarakan ini. Intoleransi di Indonesia jangan sampai ada, ya. Saya titipkan ini. Terus satu, kepada Pak Deddy Cagur yang saya kagumi, yang tadi saya katakan itu, tolong suarakan untuk sahkan secepatnya undang-undang perampasan aset, ya. Karena kalau tidak ada undang-undang perampasan aset, mah orang korupsi, orang tertawa. Lagian kita tahu ada banyak dugaan bahwa banyak korupsi, ini dugaan loh. Banyak koruptor yang ketika masuk BUI dapat tempat yang enak-enak dalam tanda kutip ya, bukan enak-enak yang negatif, no. Ini dugaan ya. Semoga saja tidak benar, dan kemungkinan besar tidak benar. Makanya sampai saat ini pun tidak ada berita mengenai hal itu. Sekali lagi, saya dukung Deddy Cagur, entah dia di dapil mana, cuman saya dukung beliau untuk duduk di Senayan. Meskipun ketika beliau turun ke kampung-kampung untuk bertemu sama masyarakat, ya reaksi emak-emak itu kan bla bla bla, asik, pokoknya asik lah. Tapi beliau memang pantas untuk dikagumi karena beliau orang yang rendah hati, orang yang baik, suka membantu. Nah, itu yang saya kagumi dari beliau. Dan semoga kelak di Senayan nanti ketika terpilih, tetaplah rendah hati, tetap perjuangkan. Ingat, banyak rakyat yang menjerit setiap hari, banyak rakyat yang menangis setiap hari. Jadi jangan kita hanya memikirkan diri sendiri, asal Bapak senang, asal terima gaji, terima apa segala macam, uang macam-macam, kan DPR kan uangnya ya lumayan gede lah. Ya, jangan berpikir kalau saya terpilih jadi DPR RI misalnya, entahlah, nggak ada rumah yang nggak layak huni. Itu saya misalnya kalau terpilih. Tetapi saya meskipun niatnya mau calon dari provinsi, tetapi karena
dugaan saya ya nggak dapat partai lah, kita berpikir positif saja. Akhirnya saya memilih untuk mundur. Memang banyak partai yang tawar saya, tetapi ya kita kan perlu pertimbangkan dari partai mana toh. Jangan sampai kita berjuang mati-matian tetapi dari partai nggak dapat kursi karena suara kita tidak mencukupi, karena yang lain itu hanya asal ikut saja untuk barangkali hanya untuk apa namanya, apa istilah mewakili partai atau mungkin bahasanya seperti apa, pokoknya begitu ya. Jadi saya memilih mundur. Saya sudah mendaftarkan diri untuk calon legislatif DPR RI, akan tetapi setelah saya timbang-timbang mendingan mundur karena DPR RI tak segampang yang orang pikirkan begitu. Jadi saya kembali lagi ke secepatnya sahkan undang-undang perampasan aset. Kepada DPR RI yang terhormat, tolong suarakan lawan intoleransi. Lawan intoleransi yang saya titipkan itu kepada Pak Diri Cagur maupun Pak Ade Armando, itu saya percayakan kepada Pak Ade Armando, hormat, tolong suarakan itu. Undang-undang perampasan aset harus disahkan, Terus soal korupsi itu yang saya tekankan. Apa salahnya kalau koruptor itu dimasukkan ke penjara yang di mana, di hutan itu saya lupa namanya tuh, saya belum googling untuk saya baca ulang saya, tapi di mana itu yang penjahat kelas kakap kelas atas itu dipenjarakan di sana. Korupsi itu lebih jahat. Jadi kenapa tidak penjarakan saja di tempat itu? Atau seperti apalah. Cuman kalau saya kalau presiden korupsi seumur hidup. Kalau saya presiden ya, tapi mau bagaimana? Saya meskipun bukan presiden, bukan anggota DPR, bukan juga apa-apa, tetapi saya sebagai kaum muda yang dalam hal ini generasi penerus bangsa, saya akan terus bersuara untuk melawan ketidakadilan, melawan penindasan, melawan intoleransi. Ayo, saya tetap maju. Dukung saya, bersama saya kita lawan. Hormat kepada teman-teman semua, pemirsa sekalian. Tolong bantu saya, dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Hormat.